Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah Ais mengharapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan bertemu lagi di pembelajaran tema, pembelajaran 3 sampai dengan pembelajaran 5. Oke, jangan lupa siapkan penanya, buku tulis, serta alat tulisnya. Pada pembelajaran hari Senin kemarin kita sudah mempelajari perkembangbiakan generatif. Masih ingatkah kalian? Bahannya adalah penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan melibatkan jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Lalu setelah itu terjadilah pembuahan. Organ kelamin pada bunga itu berguna untuk memperbanyak tumbuhan secara generatif. Jadi, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara melibatkan benang sari dan kepala putik. Perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dilakukan tanpa kawin, artinya tanpa didahului dengan proses penyerbukan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ada 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa saja kah dia? Kita lihat slide berikutnya. Perkembangan vegetatif alami terjadi tanpa dengan bantuan manusia. Vegetatif alami ini terdiri dari umbi batang, umbi lapis, umbi akar, rizoma, dan geragi. Sedangkan vegetatif buatan itu dibantu dengan manusia. Ada mencangkok, ada stek, merunduk, dan okulasi. Perkembangbiakan menggunakan tunas artinya perkembangbiakan yang menggunakan bagian tubuh tumbuhan tersebut. Biasanya tunas itu akan tumbuh di dekat dengan induknya. Contoh tanaman yang berkembangbiak menggunakan tunas: tebu, kelapa, bambu, pohon pisang, dan cocor bebek. Seperti yang kalian lihat, pada tanaman cocor bebek tersebut, pada pinggir daunnya ada kayak bintilan-bintilan kecil. Itu adalah tanaman baru yang nanti bila dia itu jatuh di tanah yang subur, maka dia akan menjadi tanaman yang baru. Umbi lapis adalah umbi yang tersusun secara berlapis-lapis yang terdapat di dalam tanah. Biasanya umbi lapis tersebut digunakan sebagai cadangan makanan. Di dalam umbi lapis terdapat tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi lapis adalah tanaman bawang dan bunga bakung. Umbi batang adalah batang yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Sesungguhnya ini adalah cadangan makanan. Contohnya kentang dan singkong. Geragi adalah perpanjangan tunas yang tumbuh secara menjalar atau mendatar di atas permukaan tanah. Umbi akar adalah bagian akar yang membesar di dalam tanah. Dia tidak bertunas dan berbuku. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang menggelembung di dalam tanah. Perbedaannya adalah pada akar tinggal ini terdapat ruas-ruas. Di antara ruas tersebut nanti akan tumbuh menjadi tunas baru. Spora adalah beberapa sel yang terlindungi oleh kotak spora. Di gambar Ustadzah yang berwarna kuning atau coklat. Tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman yang berbatang kayu dan memiliki kambium. Stek adalah mengembangbiakkan tanaman dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan tersebut. Merunduk adalah membengkokkan sebagian cabang kemudian dibenam di dalam tanah. Sedangkan okulasi menempelkan mata tunas dengan syarat tanamannya harus sejenis. Ide pokok adalah gagasan utama dari suatu paragraf. Caranya, kalian itu sebelum mencari ide pokok harus mencari kalimat utama. Coba lihat slide-nya Ustadzah. Di situ ada bacaan tentang kedondong. Coba dibaca sampai terakhir. Bisakah kalian menemukan ide pokoknya? Ya, ide pokoknya itu adalah kedondong memiliki banyak manfaat. Silahkan untuk mencari yang lain ya. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh yang sesuai dengan sikap sila ketiga adalah menghargai kebudayaan daerah serta suka bergotong royong.
Indonesia memiliki banyak seni kebudayaan, salah satunya adalah patung. Patung itu terbagi menjadi dua, patung dari bahan lunak dan patung dari bahan keras. Bahan lunak itu biasanya terdiri dari tanah liat. Nah, alatnya yang dipakai biasanya adalah meja putar. Sedangkan patung yang terbuat dari bahan keras biasanya terbuat dari kayu. Patung itu menurut fungsinya terbagi menjadi 5. Bisa kalian lihat di buku Bupena halaman 14. Puncak tertinggi Indonesia adalah Gunung Jayawijaya, sedangkan sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas. Indonesia merupakan negara penghasil emas di kawasan Asia Tenggara. Malaysia terbagi menjadi 2, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia memiliki puncak tertinggi yang disebut sebagai Kinabalu. Malaysia terkenal sebagai penghasil timah terbesar di Asia Tenggara. Singapura terletak di semenanjung Melayu. Makanya, daerah sekitar pantai Singapura dijadikan sebagai tempat pelabuhan teramai se-Asia Tenggara. Laos berada di daerah sekitar Sungai Mekong. Daerah tersebut banyak digunakan untuk lahan pertanian. Gunung yang ada di Laos itu bernama Pao Bia. Thailand adalah dataran yang sangat subur karena dia dekat dengan sungai Chao Phraya. Filipina adalah negara kepulauan. Pulau terbesar bernama Luzon dan Mindanao, sedangkan gunung tertingginya disebut sebagai Gunung Apo. Brunei memiliki gunung tertinggi bernama Gunung Pagon. Dan di Brunei dikelilingi oleh sungai sehingga disebut sebagai kampung air. Pada Kamboja terdapat dataran Locustrin yang terjadi karena adanya banjir. Sedangkan kota yang paling maju di daerah Vietnam bernama Ho Chi Minh. Myanmar memiliki gunung yang disebut dengan Hakadorasi. Itu adalah gunung tertinggi di Asia Tenggara. Ustadzah Ais punya tantangan buat kalian sebagai syarat untuk ujian hari Jumat. Sekian saja presentasi dari Ustadzah. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.